Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Wali Kota Cilegon tidak beri izin bangun gereja. Wali Kota Cilegon dan wakilnya tidak memberi izin pembangunan gereja HKBP di Cilegon. Tetapi dalam satu RT di Kota Cilegon ada 6 tempat hiburan sebagai tempat mencari kesenangan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Mendapat izin tempat hiburan atau tempat maksiat jauh lebih mudah daripada mendapat izin membangun gereja sebagai tempat beribadah yang beragama Kristen dari HKBP. Penolakan pembangunan gereja wali kota dan wakil wali kota di Cilegon telah merusak dua hal penting, antara lain: sebagai aparat negara, tindakannya bertentangan dengan Pancasila yang mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Tindakan wali kota dan wakil wali kota melanggar Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Menurut salah satu ustadz menyatakan, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran melarang mendirikan gereja, sama juga merusak nama agama Islam itu sendiri, seperti agama Islam tersebut membenci agama Kristen. Masalah izin membangun gereja agar ditempuh jalur hukum dengan menggugat wali kota dan wakil wali kota Cilegon ke Peradilan Tata Usaha Negara agar dibatalkan putusannya menolak pembangunan gereja HKBP Cilegon tersebut. Saya menyesalkan kepada aparat kepolisian dan militer tidak ikut membantu agar wali kota dan wakil wali kota memberi izin pembangunan gereja HKBP di Cilegon, karena di balik penolakan pembangunan gereja, kelompok garis keras yang memakai jubah ada garis keras yang memakai jubah putih di belakangnya. Harapan saya, semoga gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara diterima Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat dibangun gereja KBP di Cilegon tersebut, sehingga tercipta nanti kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Wali Kota Cilegon dan wakilnya tidak memberi izin pembangunan gereja HKBP di Cilegon. Padahal sudah sempat turun Menteri Agama ke sana untuk mendirikan gereja tersebut, tetapi banyak mendapat perlawanan dari garis keras dan juga masyarakat setempat. Tetapi dalam satu RT ada 6 tempat hiburan sebagai tempat mencari kesenangan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Mendapat izin tempat hiburan atau tempat maksiat jauh lebih mudah daripada mendapat izin membangun gereja sebagai tempat beribadah yang beragama Kristen dari HKBP tersebut. Penolakan pembangunan gereja wali kota dan wakil wali kota Cilegon telah merusak dua hal penting, antara lain: sebagai aparat negara, tindakannya bertentangan dengan Pancasila yang mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Tindakan wali kota dan wakil wali kota melanggar Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Menurut salah satu ustaz menyatakan, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran melarang mendirikan gereja, sama juga merusak nama agama Islam itu sendiri, seperti agama Islam tersebut membenci agama Kristen ataupun agama yang lain.
masalah izin membangun gereja agar ditempuh jalur hukum dengan menggugat wali kota dan wakil wali kota Cilegon ke Peradilan Tata Usaha Negara agar dibatalkan putusannya menolak pembangunan gereja HKBP Cilegon tersebut. Saya menyesalkan kepada aparat kepolisian dan militer tidak ikut membantu agar wali kota dan wakil wali kota memberi izin pembangunan gereja HKBP di Cilegon, karena di balik penolakan pembangunan gereja kalau ada kelompok garis keras di belakang yang memakai jubah putih. Harapan saya, semoga gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara diterima Peradilan Tata Usaha Negara. Berarti nanti akan bisa dibangun gereja di Cilegon tersebut kalau dia dimenangkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga nanti bisa hidup banyak nanti di sana yang berbeda agama dapat hidup secara normal di tengah-tengah masyarakat tanpa ada perbedaan satu sama lainnya. Jadi harapan saya Peradilan Tata Usaha Negara menerima gugatan masyarakat setempat dan juga nanti di sana akan tercipta kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.